400 ton ikan di keramba jaring apung milik warga yang ditempatkan di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mati mendadak. Warga menduga kematian ikan-ikan karena kurangnya kandungan oksigen di perairan Danau Toba. 200 lebih keramba apung milik warga Bandar Purba, Kecamatan Haranggau, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kini berubah menjadi lautan putih akibat tertutupi bangkai-bangkai ikan yang mengambang. Menurut warga sekitar, kematian ikan-ikan ini terjadi secara mendadak. Tanda-tanda kematian ikan sudah terlihat sejak 2 bulan lalu, seperti kurangnya nafsu makan ikan-ikan peliharaan mereka. Adapun jenis ikan yang mati adalah ikan nila dan juga ikan mas. Kematian ikan-ikan yang hampir memasuki masa panen ini menimbulkan kerugian bagi para pemilik keramba yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meninjau Pulau Reklamasi bersama dengan sejumlah menteri. Peninjauan itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nori Utari dan juru kamera Muhammad Rito. Ya Nori, apa hasil tinjauan dari Ahok beserta menteri ke sejumlah pulau reklamasi? Iya, Egan, bisa kami sampaikan di sini. Tepat di belakang kami ini adalah proyek dari reklamasi Teluk Jakarta. Dan baru saja tadi selesai dilakukannya peninjauan, yaitu ke reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan langsung oleh 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, dan juga Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, dan juga Menteri Kehutanan, maksud kami Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang juga didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dari total 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta, ada 2 pulau yang dilakukan peninjauan langsung, yaitu adalah Pulau C dan Pulau D. Dan di tengah peninjauan yang dilakukan tadi oleh 3 menteri dan juga 1 gubernur ini, di tengah peninjauan, Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Pulau C dan Pulau D yang merupakan pengembang dari PT Kapuk Naga Indah ini telah ditemukan bahwa kedua pulau ini tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk dilakukannya pembangunan reklamasi. Tadi Siti Nurbaya menyebutkan beberapa hal yang belum dipenuhi, diantaranya adalah bahwa pengembang belum melakukan pengajian lebih lanjut atau jaminan adanya ketersediaan air bersih apabila Pulau C dan Pulau D ini telah difungsikan untuk masyarakat umum, dan juga tidak dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai aliran gas laut, dan juga ditemukannya yaitu dengan keberadaan Pulau C dan Pulau D ini adalah potensi kerusakan terhadap hutan lindung di Muara Angke dan juga PLTU di Muara Angke. Dan ada satu poin penting yang diungkapkan oleh Menteri Siti Nurbaya bahwa idealnya antara Pulau C dan Pulau D ini seharusnya memiliki jarak yaitu minimal 100 meter. Dan pada saat tadi dilakukannya peninjauan dan juga kami juga ikut serta dalam peninjauan tersebut, memang ditemukan di lapangan bahwa keberadaan dari Pulau C dan juga Pulau D ini berhimpitan dan tidak ada sama sekali jarak. Padahal dengan jarak tersebut nantinya jarak yang ada ini akan difungsikan sebagai jalan bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya menangkap ikan. Dan saat tadi Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan hal tersebut, dari pihak pengembang yaitu Direktur 3 PT Kapuk Naga Indah yaitu Nono Sampono mengungkapkan bahwa mereka mengakui bahwa seharusnya pembangunan antara Pulau C dan Pulau D ini ada jarak. Namun karena kebutuhan konstruksi, maka untuk sementara ini pembangunan dilakukan penghimpitan terlebih dahulu. Namun apabila pemerintah Indonesia meminta agar adanya jarak atau jalan bagi para nelayan ini, mereka siap untuk melakukan pengerukan kembali. Dan juga dari pihak pengembang mengakui bahwa mereka telah menghentikan pengerukannya yaitu sejak bulan Oktober tahun 2020.
2014, dan setelah itu mereka hanya melakukan pemerataan atau pembangunan yaitu ruko dan juga rumah. Dan selain itu juga dari pihak pengembang meminta agar penerbitan IMB bisa segera diterbitkan, namun dari pihak pemerintah yaitu dijawab langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa IMB tidak bisa diterbitkan terlebih dahulu sebelum persyaratan yang diminta pemerintah dipenuhi oleh pengembang. Egan. Ya, dari lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil dari tinjauan ini? Ya baik, Nuril, lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil tinjauan ini? Ya, Egan, bahwa tindak lanjut ini tadi dari pembicaraan 3 menteri yaitu Rizal Ramli, Siti Nurbaya, dan juga Susi Pujiastuti dan juga Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa seluruh 17 pulau yang ada di reklamasi Teluk Jakarta ini untuk sementara diberhentikan terlebih dahulu. Dan tadi juga setelah melakukan peninjauan, para menteri bertemu langsung dengan para nelayan yaitu di Pasar Ikan Muara Angke, dan memang pada saat para menteri datang, nelayan menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka sangat menentang dengan pembangunan reklamasi ini, dan juga dengan adanya aspirasi tersebut langsung direspon oleh Menteri Perikanan dan juga Kelautan Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa sejak awal dirinya telah menolak dengan adanya pembangunan reklamasi ini karena bisa sangat mengganggu aktivitas nelayan. Namun Susi meminta kepada para nelayan untuk bersabar, yaitu menunggu hasil dari moratorium untuk melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut mengenai keberadaan reklamasi ini. Apabila ditemukan dari 17 pulau ini ternyata mempunyai potensi merusak lingkungan dan juga mengganggu aktivitas nelayan, Susi menjamin bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pengerjaan pulau tersebut akan dihentikan. Oleh sebab itu, Susi berharap dari pihak nelayan untuk bersabar dan menunggu hasilnya, yaitu pada bulan Oktober mendatang. Dan tentunya kita mengetahui bersama bahwa proyek dari Teluk Jakarta ini adalah proyek mega proyek besar dari Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak swasta. Diketahui bahwa total dari pembangunan ini ditafsir yaitu mencapai sekitar 300 triliun rupiah, yaitu dengan total wilayah sebesar 6.000 hektar, dan juga ditafsir bahwa akan bisa menampung yaitu sekitar 1,75 juta orang untuk menampung di reklamasi ini. Dan yang terakhir tadi Menteri dari Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengkajian. Yang terpenting adalah bahwa pembangunan reklamasi ini tidak sepenuhnya dipegang kendali oleh swasta, melainkan harus dipegang kendali oleh pemerintah Indonesia dan mengutamakan mengenai kepentingan bagi nelayan selain mementingkan bagi komersil ataupun pihak swasta. Egan. Ya, pemirsa, KPK kembali memanggil beberapa saksi untuk terus mengusut dugaan terjadinya grand corruption atau korupsi berskala besar dalam pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami, Aulia Panel, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Aulia, siapa saja saksi yang dipanggil KPK hari ini? Ya, Robert, hari ini KPK memanggil 2 pihak legislatif, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan juga Ferial Sofyan, serta KPK juga hari ini memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ketiganya ini diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pembahasan 2 raperda mengenai reklamasi di Pantai Utara Jakarta untuk tersangka Arisman Wijaya. Dan tadi ketiganya ini datang secara bertahap pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi tadi. Dan untuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik ini tadi datang pukul 9, dan M. Taufik sendiri ini sudah 6 kali menjalani pemeriksaan di KPK, sedangkan untuk Heru Budi
Budi Hartono ini sudah 3 kali diperiksa, dan dalam pemeriksaan sebelumnya Heru Budi Hartono pada tanggal 14 April lalu, Heru ini sempat menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. Karena memang Kepala BPAKD ini sempat mengikuti raperda di Balik, namun memang tidak banyak mengikuti terkait dengan soal reklamasi ini. Dan Robert, memang sebelumnya yang masih menjadi perdebatan ini terkait dengan nilai kontribusi untuk pengembang. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini menetapkan pengembang Pulau Reklamasi Teluk Jakarta ini harus memberikan kontribusi tambahan sebesar 15% dari keuntungan, dan diduga pengembang ini merasa keberatan dan mereka ingin kontribusi tambahan ini turun menjadi 5%. Dan kemudian hal inilah atau ini pun yang muncul kasus dugaan suap anggota DPRD yang mengubah besaran kontribusi pada aturan tata ruang strategis yang juga melibatkan tersangka M. Sanusi. Robert. Ya, oleh panitia kita lihat dari daftar saksi yang hadir, lagi-lagi M. Taufik, pimpinan DPRD DKI Jakarta dan juga Ketua Balegda DKI Jakarta dipanggil ke-6 kalinya oleh KPK. Mengapa M. Taufik kerap dipanggil oleh KPK? Ya, Robert, memang untuk Wakil Ketua DPRD M. Taufik ini sendiri memang tadi sudah disebutkan bahwa sudah 6 kali diperiksa oleh KPK, dan memang ini muncul informasi bahwa adanya pertemuan antara M. Taufik dan juga pimpinan DPRD DKI lainnya dengan pengusaha Sugianto Kusuma ataupun Aguan di kediaman Aguan beberapa lalu, dan sampai saat ini juga KPK masih mengkonfirmasi soal ini, mengenai hal ini, dan diduga pertemuan ini ada kaitannya dengan rangkaian kasus suap yang melibatkan Muhammad Sanusi. Dan memang M. Taufik juga selaku Ketua Balegda DKI Jakarta ini tadi sempat menemui media dan menyampaikan kepada media bahwa soal zonasi wilayah pesisir dengan pulau kecil ini sudah selesai dan diatur dalam Pergub DKI Jakarta. Dan kita dengarkan pernyataan dari Muhammad Taufik. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama ya izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin di situ dong. Sebelum dulu ya. Nggak ada tuh. Karena sudah diajuin dari nggak ada di kita, nggak ada jembatan dari yang. Untuk sementara, Robert, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aulia Pani atas informasi Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta. Ada 2 pulau yang dilakukan peninjauan langsung, yaitu adalah Pulau C dan Pulau D. Dan di tengah peninjauan yang dilakukan tadi oleh 3 menteri dan juga 1 gubernur ini, di tengah peninjauan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa Pulau C dan Pulau D yang merupakan pengembang dari PT Kapuk Naga Indah ini telah ditemukan bahwa kedua pulau ini tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk dilakukannya pembangunan reklamasi. Tadi Siti Nurbaya menyebutkan beberapa hal yang belum dipenuhi, diantaranya adalah bahwa pengembang belum melakukan pengajian lebih lanjut atau jaminan adanya ketersediaan air bersih apabila Pulau C dan Pulau D ini telah difungsikan untuk masyarakat umum, dan juga tidak dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai aliran gas laut, dan juga ditemukannya yaitu dengan keberadaan Pulau C dan Pulau D ini adalah potensi kerusakan terhadap hutan lindung di Muara Angke dan juga PLTU di Muara Angke. Dan ada satu poin penting yang diungkapkan oleh Menteri Siti Nurbaya bahwa idealnya antara Pulau C dan Pulau D ini seharusnya memiliki jarak yaitu minimal 100 meter. Dan pada saat tadi dilakukannya peninjauan dan juga kami juga ikut serta dalam peninjauan tersebut, memang ditemukan di lapangan bahwa keberadaan dari Pulau
C dan juga Pulau D ini berhimpitan dan tidak ada sama sekali jarak. Padahal dengan jarak tersebut nantinya jarak yang ada ini akan difungsikan sebagai jalan bagi para nelayan untuk melakukan aktivitasnya menangkap ikan. Dan saat tadi Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan hal tersebut dari pihak pengembang, yaitu Direktur 3 PT Kapuk Naga Indah, yaitu Nono Sampono, mengungkapkan bahwa mereka mengakui 400 ton ikan di keramba jaring apung milik warga yang ditempatkan di perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mati mendadak. Warga menduga kematian ikan-ikan karena kurangnya kandungan oksigen di perairan Danau Toba. 200 lebih keramba apung milik warga Bandar Purba, Kecamatan Haranggau, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kini berubah menjadi lautan putih akibat tertutupi bangkai-bangkai ikan yang mengambang. Menurut warga sekitar, kematian ikan-ikan ini terjadi secara mendadak. Tanda-tanda kematian ikan sudah terlihat sejak 2 bulan lalu, seperti kurangnya nafsu makan ikan-ikan peliharaan mereka. Adapun jenis ikan yang mati adalah ikan nila dan juga ikan mas. Kematian ikan-ikan yang hampir memasuki masa panen ini menimbulkan kerugian bagi para pemilik keramba yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meninjau Pulau Reklamasi bersama dengan sejumlah menteri. Peninjauan itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nori Utari dan juru kamera Muhammad Rito. Ya Nori, apa hasil tinjauan dari Ahok beserta menteri ke sejumlah pulau reklamasi? Iya, Egan, bisa kami sampaikan di sini. Tepat di belakang kami ini adalah proyek dari reklamasi Teluk Jakarta. Dan baru saja tadi selesai dilakukannya peninjauan, yaitu ke reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan langsung oleh 3 menteri sekaligus, yaitu Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, dan juga Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, dan juga Menteri Kehutanan, maksud kami Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang juga didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan dari total 17 pulau reklamasi Teluk Jakarta dan juga Kelautan, Susi Pujiastuti yang mengatakan bahwa sejak awal dirinya telah menolak dengan adanya pembangunan reklamasi ini karena bisa sangat mengganggu aktivitas nelayan. Namun Susi meminta kepada para nelayan untuk bersabar, yaitu menunggu hasil dari moratorium untuk melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut mengenai keberadaan reklamasi ini. Apabila ditemukan dari 17 pulau ini ternyata mempunyai potensi merusak lingkungan dan juga mengganggu aktivitas nelayan, Susi menjamin bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pengerjaan pulau tersebut akan dihentikan. Oleh sebab itu, Susi berharap dari pihak nelayan untuk bersabar dan menunggu hasilnya, yaitu pada bulan Oktober mendatang. Dan tentunya kita mengetahui bersama bahwa proyek dari Teluk Jakarta ini adalah proyek mega proyek besar dari Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak swasta. Diketahui bahwa total dari pembangunan ini ditafsir yaitu mencapai sekitar 300 triliun rupiah, yaitu dengan total wilayah sebesar 6.000 hektar, dan juga ditafsir bahwa akan bisa menampung yaitu sekitar 1,75 juta orang untuk menampung di reklamasi ini. Dan yang terakhir tadi Menteri dari Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengkajian. Yang terpenting adalah bahwa pembangunan reklamasi ini tidak sepenuhnya dipegang kendali oleh swasta, melainkan harus dipegang kendali oleh pemerintah Indonesia dan mengutamakan mengenai kepentingan bagi nelayan selain mementingkan bagi komersil ataupun pihak swasta. Egan. Ya, pemirsa, KPK kembali memanggil beberapa saksi untuk terus mengusut dugaan terjadinya grand corruption atau korupsi berskala besar dalam pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Aulia Pane langsung dari gedung KPK di Jakarta. Aulia, siapa saja bahwa
bahwa seharusnya pembangunan antara Pulau C dan Pulau D ini ada jarak. Namun karena kebutuhan konstruksi, maka untuk sementara ini pembangunan dilakukan penghimpitan terlebih dahulu. Namun apabila pemerintah Indonesia meminta agar adanya jarak atau jalan bagi para nelayan ini, mereka siap untuk melakukan pengerukan kembali. Dan juga dari pihak pengembang mengakui bahwa mereka telah menghentikan pengerukannya yaitu sejak bulan Oktober tahun 2014, dan setelah itu mereka hanya melakukan pemerataan atau pembangunan yaitu ruko dan juga rumah. Dan selain itu juga dari pihak pengembang meminta agar penerbitan IMB bisa segera diterbitkan. Namun dari pihak pemerintah yaitu dijawab langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa IMB tidak bisa diterbitkan terlebih dahulu sebelum persyaratan yang diminta pemerintah dipenuhi oleh pengembang. Egan. Ya, lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil dari tinjauan ini? Ya baik, Nuril, lalu kemudian apa tindak lanjut dari pemerintah berkaitan dengan hasil tinjauan ini? Ya, Egan, bahwa tindak lanjut ini tadi dari pembicaraan 3 menteri yaitu Rizal Ramli, Siti Nurbaya, dan juga Susi Pujiastuti dan juga Basuki Cahayapurnama menegaskan bahwa seluruh 17 pulau yang ada di reklamasi Teluk Jakarta ini untuk sementara diberhentikan terlebih dahulu. Dan tadi juga setelah melakukan peninjauan, para menteri bertemu langsung dengan para nelayan yaitu di Pasar Ikan Muara Angke, dan memang pada saat para menteri datang, nelayan menyampaikan aspirasi mereka bahwa mereka sangat menentang dengan pembangunan reklamasi ini. Dan juga dengan adanya aspirasi tersebut langsung direspon oleh Menteri Perikanan yang dipanggil KPK hari ini. Ya, Robert, hari ini KPK memanggil 2 pihak legislatif, yakni Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dan juga Feryal Sofyan, serta KPK juga hari ini memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ketiganya ini diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pembahasan 2 raperda mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta untuk tersangka Arisman Wijaya. Dan tadi ketiganya ini datang secara bertahap pada pukul 9 sampai pukul 10 pagi tadi. Dan untuk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik ini tadi datang pukul 9, dan M. Taufik sendiri ini sudah 6 kali menjalani pemeriksaan di KPK, sedangkan untuk kami Heru Budi Hartono ini sudah 3 kali diperiksa. Dan dalam pemeriksaan sebelumnya Heru Budi Hartono pada tanggal 14 April lalu, Heru ini sempat menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. Karena memang Kepala BPAKD ini sempat mengikuti raperda di Balik, namun memang tidak banyak mengikuti terkait dengan soal reklamasi ini. Dan Robert, memang sebelumnya yang masih menjadi perdebatan ini terkait dengan nilai kontribusi untuk pengembang. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini menetapkan pengembang Pulau Reklamasi Teluk Jakarta ini harus memberikan kontribusi tambahan sebesar 15% dari keuntungan, dan diduga pengembang ini merasa keberatan dan mereka ingin kontribusi tambahan ini turun menjadi 5%. Dan kemudian hal inilah atau ini pun yang muncul kasus dugaan suap anggota DPRD yang mengubah besaran kontribusi pada aturan tata ruang strategis yang juga melibatkan tersangka M. Sanusi. Robert. Ya, oleh panitia kita lihat dari daftar saksi yang hadir, lagi-lagi M. Taufik, pimpinan DPRD DKI Jakarta dan juga Ketua Balik dan DKI Jakarta dipanggil.